Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel tutorial Sarjana Komputer. Gimana teman-teman kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, di pertemuan kedua ya, atau di part kedua di pembahasan tentang Microsoft Word 2010 tingkat dasar. Di part pertama atau pertemuan pertama sebelumnya kita sudah bahas tentang lembar kerjanya, atau misal kita mengenal tentang lembar kerjanya ini ya, dari atas sampai bawah. Ya, dari atas ini, dari mulai atas kita sudah bahas di pertemuan yang pertama atau di part pertama. Silakan yang belum menyimak atau menonton videonya, silakan ditonton terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan, supaya lebih paham di video berikutnya gitu ya. Nah, silakan untuk teman-teman yang belum nonton, ada di linknya, ada di atas, atau misalkan nanti bisa di deskripsi, saya sisipkan nanti di part pertama. Nah, oke, pertemuan kedua ini atau part kedua ini kita akan bahas tentang isi dari menu bar ya. Menu bar di sini, menu bar kita akan kupas tuntas dari mulai menu file, kemudian view ya, dari file view, atau misalnya Foxys Read PDF ini apa sih namanya? Kalau ini tambahan dari aplikasi lain ya. Jadi ini sudah sebenarnya dari file sampai view doang sebenarnya menunya ya. Ini bawaan dari aplikasi lain, dari aplikasi PDF ya. Jadi yang kita bahas adalah dari menu file sampai view. Nah, dari ini namanya menu bar ya, kita sudah bahas pertemuan sebelumnya. Buat ini menu bar, dari dalam menu bar ini ada toolbar. Nah, seperti ini kita akan bahas secara tuntas apa sih fungsi dari masing-masing menu di sini ya. Oke, yang pertama kita ke menu file ya. Menu file ini ada beberapa toolbar ya yang bisa digunakan. Di sini yang pertama ada menu save. Nah, save ini ya gunanya untuk menyimpan ya. Save itu menyimpan, bahasa Indonesianya ya, menyimpan data atau file yang sudah kita buat. Misal contoh seperti ini. Kita sudah buat file saya belajar. Nah, kita mau save nih, mau simpan gitu kan, simpan. Nah, pilih save. Nah, baru habis itu kita mau letakkan file ini di mana gitu ya. Nah, kemudian kita klik save. Nah, baru dokumen yang kita buat sudah tersimpan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah save ini, bisa teman-teman bisa buka kembali dengan open ya, atau bisa juga dilihat di foldernya kemudian klik 2 kali, atau misalkan double klik dan kebuka gitu ya. Kemudian di toolbar selanjutnya ada menu save as ya. Save as ini untuk menggandakan dokumen ya, menggandakan dokumen. Misal contoh di sini filenya kita beri nama dokumen 1 ya, dokumen 1. Nah, kemudian kita mau biar ada 2 nih filenya, biar ada 2 cuman isinya berbeda. Misal di sini ini saya belajar, kita sudah save tadi namanya dokumen 1 misal contoh. Kemudian kita tambahkan saya belajar MS Word gitu ya. Saya belajar MS Word. Nah, kita pilih save as. Nah, baru kita simpan dengan seperti ini. Kemudian, atau misalkan saya belajar MS Word, berarti nama filenya ini ya, nama filenya saya belajar MS Word ya. Kemudian save as. Berarti ada 2 file ya. Yang pertama itu kalau misalkan save doang, itu berarti hanya 1. Kalau misalkan dia save gitu kan, di save. Nah, sedangkan tadi kan ada ini doang nih, saya belajar. Nah, ditambahin MS Word ya. Berarti kalau misalnya kita save, itu akan tertimpa file sebelumnya gitu kan.
Kemudian kalau misalkan dia save as, ya berarti dia ada dua file. Yang pertama isinya saya belajar, yang kedua berarti saya belajar MS Word. Itu fungsinya save as. Oke, yang ketiga adalah open. Nah, open ini untuk membuka file yang sudah kita buat. Misal kita sudah membuat file Microsoft Word, kita sudah buat. Nah, kita tinggal pilih folder mana yang akan kita buka, file-file yang mana yang akan kita buka, seperti ini ya. Kita cari aja yang MS Word seperti ini. Misal contoh buka gitu ya, open. Nah, maka akan terbuka gitu ya. Itu fungsi open. Kemudian close. Nah, close ini untuk menutup jendela program Word itu sendiri. Misal contoh close. Nah, dia akan terclose sendiri gitu kan. Nah, ketika di close, kalau misalkan dia belum disimpan, akan tampil seperti ini ya. Ada save, ada don't save, kemudian cancel ya. Seperti itu ya, cancel aja. Nah, itu untuk close. Kemudian ada resend. Nah, resend ini di sini banyak dari teman-teman ya, kalau misalkan kita mau mencari file-file sebelumnya gitu kan. Nah, berarti oh ini nih file-file yang sudah kita buat gitu kan. Nah, supaya lebih enak mencarinya, nah di resend ini nih. Nah, di resend ini. Oh, berarti file-file yang kita buat ini loh. Mau cari surat keterangan badan data. Nah, oh berarti ini. Gitu. Nah, kita klik langsung keluar seperti ini. Ya. Jadi resend ini untuk mempermudah mencari file-file. Kita misal contoh lupa menyimpan filenya di folder mana gitu kan, folder apa gitu kan nyimpannya, sedangkan kita lupa untuk membukanya. Nah, di resend ini untuk mencari file yang lebih mudah ya, bahwasannya di resend ini dari file-file yang kita buat ada di sini ya, seperti itu. Kemudian ada new lah. Kalau misalnya new ini adalah untuk membuat dokumen baru ya. Kita blank dokumen atau misalkan yang lain kita create, akan membuat dokumen baru. Kemudian print. Nah, di print ini untuk mencetak dokumen ya. Di sini ada pencetak dokumen, kita pilih printer kemudian print, maka akan muncul dari printer dokumen yang akan kita print. Kemudian save and send. Nah, di sini fungsi save and send ini yaitu untuk mengirim ya, mengirim ke email atau web atau blog dan lain sebagainya. Misal kita contoh mau membuat PDF nih, jadi create PDF di sini nih. Nah, tipe file tipe, tipenya bisa dirubah gitu. Send email. Nah, di save and email, save and send ini fungsinya untuk kita sekaligus nge-save sekaligus kita mengirim, misal ke email, entah itu ke web, entah itu kemana ya. Jadi itu fungsinya. Kemudian di sini ada menu help. Nah, ini tentang ini ya, tentang Microsoft-nya, pembahasan Microsoft-nya di sini. Pertolongan ada macam-macam ya. Ada Microsoft Help, kemudian Getting Started, kemudian lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya fungsi untuk pertolongan atau misalkan ada masalah-masalah. Nah, di sini. Kemudian di sini ada menu option. Nah, option ini pengaturan ya, dari mulai general, display atau tampilannya, kemudian lain sebagainya di sini. Ya, di sini ada custom ribbon. Nah, toolbar yang akan kita masukkan di menu bar gitu. Ada quick access toolbar. Nah, ini untuk menambahkan ya, menambahkan di mana di sini ada menu bar dan toolbarnya. Di sini tambahkan yang akan kita buat ya, seperti itu. Itu mungkin ya dari pembahasan ini. Dan menu file, kemudian exit. Nah, exit ini langsung keluar deh. Kemudian kita exit lah, exit. Nah, dia harus close sama persis ketika kita close ya, close program. Nah, sama aja dia akan keluar dari program Word itu sendiri ya. Itu kemudian setelah menu file kita pergi ke menu home ya. Menu home ada banyak sekali di sini toolbar yang biasa kita gunakan ya. Dari mulai paste, kemudian cut, ada copy, ada format pointer,
kemudian bold, italic, underline dan sebagainya. Nah, fungsinya untuk apa sih gitu kan? Nah, yang pertama dari fungsi paste. Nah, ini namanya paste ya. Jadi berfungsi untuk menempelkan hasil dari copy atau cut dari teks ya. Misal contoh di sini kita copy, sorry, kita copy gitu kan. Nah, kita enter, kemudian kita paste. Nah, akan menjadi dua kalimat gitu kan. Ya, dua kalimat seperti ini. Nah, itu gunanya paste. Nah, kemudian ada yang namanya cut ya, cut nih. Ketika di blok ini, di blok ya seperti ini, kalau misalnya mau di cut ya kita cut. Cut ini untuk menghilang ya, cut memindahkan. Nah, hilang, kita enter, maka kita paste. Nah, kan seperti ini hasilnya. Nah, di sini kan tadinya ada di sini ya, kita cut, dimindahkan di sini dengan paste gitu ya. Kemudian di sini ada copy. Nah, copy ini sama aja untuk menggandakan ya, menggandakan copy kemudian paste seperti ini ya. Ingat teman-teman ya, antara perpaduan antara copy atau cut sama paste ini satu kesatuan ya. Kalau misalkan kita mau mau copy paste, copy gitu kan. Nah, kemudian kita enter, nah di sini paste. Nah, seperti itu ya. Jadi ada duplikatnya, atau misalkan kita ada dua kalimat gitu. Kalau misalkan kita cut, misal contoh yang ini di cut, nah, akan hilang, kemudian yang kita paste lagi di sini ya gitu. Jadi copy untuk menggandakan kalimat atau huruf atau misalkan kata gitu ya. Kalau cut itu untuk menghilangkan atau memindahkan kalimat gitu. Terus paste ya. Nah, kemudian ada di sini format painter ya. Fungsinya untuk apa sih? Berfungsi untuk meniru format halaman dokumen atau paragraf